Selamat pagi pemirsa kabar Sawit Indonesia. Pada pagi ini kita ketemu kembali pada program Kabar Sawit Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa program Kabar Sawit Indonesia adalah salah satu program unggulan dari Media Hai Sawit Indonesia yang didukung oleh HIPKASI, Himpunan Profesional Kabar Sawit Indonesia. Media Hai Sawit Indonesia merupakan salah satu media yang berfokus di pemberitaan sawit, yang berfokus pada update terkait perkembangan industri sawit, yang berfokus pada pemberitaan kebijakan industri sawit, kemudian juga program Kabar Sawit Indonesia juga didukung oleh HIPKASI, Himpunan Profesional Kabar Sawit Indonesia, yang merupakan salah satu organisasi profesi yang berfokus pada industri kelapa sawit, yang membernya sudah berasal dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari para pekebun, planters, kemudian pada miller, pabrik, kemudian HRD, kemudian workshop, civil, accounting, dan departemen support lainnya. Baik, pada kesempatan ini kita akan memasuki Kabar Sawit episode ketiga, yang sebelumnya pernah kita ngadain juga pembahasan terkait dengan SCPO, kemudian biodiesel. Nah, kemudian untuk Kabar Sawit episode ketiga ini kita akan membahas terkait dengan kebutuhan SDM profesional yang ada di industri kelapa sawit. Pada kesempatan ini kita sudah ada hadir dua narasumber ya, yang kita undang. Yang pertama narasumber dari Bapak Dr. Khairul Hamdani. Gimana Pak? Pagi. Panggilnya Pak Ruli Pak ya? Pak Ruli. Selamat Pak Ruli yang sudah promosi dokter nih, luar biasa. Ini sebagai motivasi kita untuk bahwa akademik itu harus selalu kita kejar gitu, tanpa henti gitu. Bapak sudah melalui S3 ini luar biasa gitu, dokter gitu. Kemudian itu narasumber yang kedua yaitu Ibu Esther Site. Apa kabar Bu? Baik Pak. Oh, luar biasa. Ini adalah Sri Kandi yang berkarir, yang berkecimpung di industri kelapa sawit. Jarang perempuan yang mau bekerja di industri sawit, apalagi masuk hutan, masuk daerah pedalaman, nggak ada sinyal, tapi kita menemukan sosok Sri Kandi yang luar biasa ini. Luar biasa, ya. Luar biasa gitu. Terima kasih Pak Ruli dan Bu Esther sudah hadir pada acara program Kabar Sawit episode 3. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan SDM ya. SDM di industri kelapa sawit, bagaimana industri ini kan padat karya. Jadi kita perlu banyak orang gitu. Nah, untuk mengumpulkan banyak orang ini kan perlu suatu strategi, perlu suatu kebijakan supaya industri ini tetap berkelanjutan gitu. Karena kalau nggak ada orang kita nggak bisa manen gitu. Nah, seperti yang kita ketahui Pak Ruli dan Bu Esther bahwa kalau di sawit itu kan ada dua jenis karyawannya. Ada dua jenis SDM. Satu itu adalah kita namakan adalah staff, karyawan staff. Satu lagi karyawan non staff. Kalau staff itu biasanya kan perwakilan manajemen di kebun, ya kan, yang lebih ke arah leadership, ke manajerial. Sebenarnya non staff itu mungkin dalam bentuk tenaga yang bekerja keras di lapangan lah, yang pemanen, pupuk itu kan itu. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan karyawan yang staff, yang merupakan perwakilan daripada manajemen di site atau di kebun gitu. Jadi kita akan membahas itu. Mungkin Pak Ruli, kalau basic Pak Ruli ini kan saya lihat SP nih Pak, tapi kok bisa membidangi HR gitu juga Bu Esther. Tadi kita lihat dari profilnya ini sarjana teknik, tapi kok bisa masuk ke bagian pengelolaan SDM nih, SR gitu, HR gitu. Bagaimana ceritanya Pak Ruli? Kok Bapak dari sarjana pertanian kok bisa masuk ke bagian pengelolaan SDM nih Pak? Gimana ceritanya Pak? Jadi dulu awalnya adalah saya lulus dari pertanian Unpad tahun 93, saya angkatan 88. Setelah itu kebetulan saya langsung melanjutkan ke S2. S2-nya saya MBA dalam 2 tahun. Setelah itu saya langsung masuk di konsultan SDM waktu itu. Kebetulan nih. Ceritanya. Jadi ada Hey Group namanya dulu. Hey Group, sekarang namanya Conferry. Seperti itu. Jadi banyak belajar mengenai HR nih di karir pertama saya gitu. Sekitar 4 tahun 7 bulan waktu itu di situ. Jadi konsultan. Nah, ini yang mewarnai karir saya selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya dasarnya dari situ, konsultan HR ya. Iya. Dasarnya sih. Sampai sekarang akhirnya bergelut di bidang SDM ya. SDM. Kalau Bu Esther sendiri gimana Bu? Kok orang sarjana teknik kok ngelola SDM itu jauh kali gitu. Kalau tadi kan lebih banyak ke mesin, ini ngelola manusianya gitu. Iya betul, dan ini pertanyaan banyak orang juga. Iya. Gitu. Tapi
memang saya awal dari karir ya, waktu lulus terus ada perusahaan grup besar di Indonesia yang mencari manajemen trainee untuk HR corporate. Nah, dan di situ justru mereka itu mensyaratkan justru 50% mereka hire itu dari background teknik. Terus another 50% itu psikologi sama hukum sama gitu. Nah, disitulah saya begitu masuk jadi MT, ya kan mau nggak mau kan belajar. Ikut mulai dari ada in class, OJT gitu kan Pak, selama 1 tahun 6 bulan gitu. Dan saya rasa saya menemukan passion saya di situ. Udah keterusan ya Pak. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Tapi sebenarnya memang luar biasa Pak. Maksudnya antara sarjana pertanian, sarjana teknik memasuki suatu bidang pengelolaan SDM ini sebenarnya luar biasa lah pengalamannya. Karena kalau kayak saya sendiri sarjana pertanian memang bidang saya di pertanian gitu. Makanya memang orang-orang pilihan sebenarnya seperti Bapak Ibu ini orang pilihan sebenarnya. Kenapa? Karena menyeberang daripada ilmu pendidikannya dasar itu. Bisa juga orang kecebur. mungkin itu passion kali ya. Passion, ya. Oke, kembali ke masalah karyawan di perkebunan Pak. Seperti kita tahu bahwa yang pernah kita hitung bahwa satu staff itu mengcover itu 250 sampai 300 hektar. Sementara sawit di Indonesia itu kan udah 16 juta. Berarti kalau 16 juta dibagi 250 atau 300 itu sekitar 55.000 sampai 60.000 staff yang penempatan di kebun. Ini belum masuk ke HO. Nah, dengan angka sebesar ini Pak Ruli atau Bu Esther, ini kan angka luar biasa gitu yang harus dipenuhi oleh industri sawit itu. Bagaimana Pak Ruli melihat peluang seorang sarjana atau yang baru lulus bekerja di industri kelapa sawit, karena kan kebutuhannya kan luar biasa itu 55.000 sampai 65.000 yang perlu kita ambil gitu, yang perlu bekerja di industri. Kalau Pak Ruli gimana melihat angka ini Pak Ruli? Kalau saya melihat ya pemenuhan angka 55.000 itu bisa dipenuhi baik dari jalur sarjana maupun dari jalur vokasi atau bahkan dari pengembangan dari mandor nih kayak gitu. Cuman kalau kita hanya berbicara melihat dari sarjana, kita katanya wah mana nih kok nggak dapat kerja katanya. Tapi sebagian mereka juga emang tempatnya di mana? Kayak gitu. Baru kemarin nih ada teman saya nitip CV anaknya. Terus bapaknya yang nanya, "Ini penempatan di Jakarta apa di kebun ya?" Terus dia kalau di situ nanti gimana? Anak gue senang sekali olahraga nih. Jadi ketakutan itu diperbesar oleh orang tuanya sendiri. Jadi bikin, iya benar juga sih kata bokap nggak usah aja deh katanya gitu. Jadi ini yang mengurangi pemenuhan itu gitu. Jadi kalau bisa di Jakarta aja deh, atau kalau bisa di Surabaya atau di Medan aja di kota besar kayak gitu. Padahal industri sawit itu kan base-nya kan sebenarnya bisnis utamanya kan di kebun, bukan di Jakarta kan. Betul, di kebun. Dan juga saya bilang, lihat deh beberapa teman saya yang akhirnya terus-menerus di situ di masa tuanya tuh sangat-sangat makmur gitu, punya kebun 10, 20, 30 hektar dan lain-lain. Baik ya tentunya dia menabung dan punya kebun sendiri kayak gitu. Itu sesuatu yang tidak kamu dapatkan di Jakarta dengan pengorbanan di masa muda. Bisa menabung untuk punya kebun juga gitu. Betul. Jadi jangan lihat yang sekarangnya. Jadi pemenuhan itu sebenarnya bisa-bisa saja yang 55.000, tetapi kadang-kadang dilemahkan atau dikurangin keinginannya karena jangan jauh nanti mama kangen kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya angka 55.000 sampai 60.000 itu kan memang angka luar biasa sebenarnya. Jadi kalau peluang untuk bekerja di industri sawit itu kan sangat besar gitu Pak, angka itu. Betul. Material gitu. Karena kalau seperti yang Pak Ruli bilang, ini pelemahan itu kan ada faktor X lah sebenarnya. Iya. Ya kan karena tadi banyak faktor yang nggak terbiasa di pedalaman. Betul. Gitu. Kalau Bu Esther sendiri gimana Bu melihat angka ini? Kan Ibu kan kalau kita melihat bahwa Ibu kan berkecimpung di industri sawit di tanda kutip perusahaan besar juga gitu. Dengan angka segini, bagaimana caranya perusahaan Ibu itu memenuhi kebutuhan manpower lah, kebutuhan SDM ini Bu? Iya, oke. Kalau kita melihat sebenarnya jumlah manusia di Indonesia,
dengan angkatan kerja sekarang dan juga jumlah dari millennials, Gen Z yang is now try to find job, kan? Sebenarnya ini sangat dimungkinkan kalau dari jumlah. Tetapi itu tadi mindset dengan kekhawatiran, kelemahan karena juga tidak didukung orang terdekat. Nah, ini menjadi PR kita dan kita berpikir bagaimana membuat kebun itu. Ya, kita ngomong di kebun yang adalah pasti areanya itu remote. Pastilah ya. Itu bagaimana itu semenarik mungkin untuk kaula muda sekarang. Ya. Jadi kalau di kita sendiri ini kebetulan mungkin ada satu contoh, di sana itu dibuatkan futsal. Terus juga ada franchise-nya apa itu Pak yang suka dimakan anak-anak. Fried chicken. Oke. Ya. Ya kita memperlengkapi sesuatu. Memang yang paling utama buat mereka Pak, sinyal. Jaringan gitu kan. Nah, untuk kesini kita yang perlu lebih friendly sama kebutuhan ini untuk coba mengidentifikasi dan juga tentunya company punya priority ya untuk berinvestasi, tetapi karena ini sumber daya manusia ini pemenuhannya itu penting banget ya mungkin kita perlu juga mengeducate bagaimana membuat poin saya remote area itu menjadi lebih asik ya bagi generasi sekarang. Tapi sebenarnya gini Bu Esther sama Pak Ruli, sebenarnya kan kalau kita melihat kalau cerita dulu nggak ada sinyal jauh. Tapi kalau sinyal itu kan problem udah selesai, udah clear. Karena ada salah satu produk yang dari luar negeri yang kita tahu bisa mobil juga bisa langsung. Itu kan sekarang ada suatu sudah ada solusinya gitu. Ya kan, kemudian juga seperti yang disampaikan Bu Esther ada buat suatu arena olahraga, kemudian ada tempat tempat untuk makan dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya kan problem itu kan sekarang udah mulai ada terselesaikan lah problem itu. Nah, solusinya sudah ada gitu. Nah, sekarang kan masih juga terkendala untuk pemenuhan gitu. Maksudnya kira menurut Bapak soal tantangan terbesar Pak Ruli. Kalau sinyal kan sekarang bukan problem lagi. Ya kan, tempat hiburan sekarang udah banyak sekali, orang futsal sudah ada, ini sudah ada gitu. Kalau menurut Pak Ruli ya, tantangan ke depan di industri sawit itu untuk pemenuhan SDM itu apa Pak Ruli? Kalau dari saya, beberapa kali saya kayak visiting kampus gitu ya. Itu sekali lagi kalau dia berada, ini saya agak ini juga ya, agak keluar sedikit. Jadi di kampus-kampus yang misalnya banyak keluarga menengah gitu ya, menengah-menengah, ketika ditawarkan opportunity ini gitu dan dia tahu di site gitu, mereka nggak mau. Nah, bagaimana kita harusnya dari perusahaan juga mencari yang memang punya motivasi, jadinya cari yang dari struggling economy family gitu, mungkin itulah bahasanya ya. Jadi mereka udah punya motivasi, saya harus kerja, saya harus punya uang untuk keluarga saya. Jadi sekali lagi bagaimana memenuhinya, dari HR-nya mensasar beberapa source yang memang dari di sana, betul kayak gitu. Jadi cuma sebenarnya ada problemnya Pak Maruli kalau kita lihat di kebun itu. Wow, saya ini sudah jadi asisten, udah jadi askep ini. Kemudian anak saya nggak usah kerja di kebun lagi. Itu kan problem family itu. Iya. Ya kan itu kan ada itu banyak. Kita sering, saya ini sudah bertahun-tahun di kebun. Kemudian anak saya nggak usah kerja di kebun. Padahal kan itu kan kalau Pak Ruli tadi pendekatan family kan ada problem juga gitu. Betul. Nah kalau Bu Esther melihat dari mana Bu? Karena kalau kita melihat dari pendekatan family, karena banyak juga orang kebun memudahkan anak saya nggak usah kerja di kebun lagi. Kan ada itu nggak bisa kita menutupi isu itu kan. Nah kalau kembali ke situ ya Pak Daris ya, kenapa kira-kira orang tua yang katakanlah udah jadi asisten, askep atau bahkan asisten manager lah atau mill manager itu masih berpunya pemikiran atau berharap seperti itu gitu. Kira-kira apa? Karena kan mungkin dianggap living there is not sesuatu yang advance. Nah, jadi kembali kepada tadi, memang ini bukan hal mudah juga karena kalau kembali kepada passion lah. Seseorang kan bisa karena passionate gitu kan. Memang generasi yang di generasi muda ya di usia lulus kuliah kayak gitu
kan itu kalau kita lihat dari potensi dan bakat. Biasanya kan kalau yang bakatnya itu naturalistik, nah itu tuh yang suka akan menyatu dengan alam, yang akan suka challenge dengan alam kan gitu. Nah itu nggak banyak. Sedikit ya. Dan sekarang itu kan kita lebih diajarin tuh bahwa lo kalau di semakin kota, semakin luar negeri, semakin keren. Kalau dari perusahaan Ibu Esther sendiri ada pendekatan seperti itu nggak? Maksudnya pada saat rekrut staff itu priority ibaratnya orang internal gitu. Lokal atau misalnya anak manajer ini itu ada kebijakan seperti itu lah untuk memenuhi kebutuhan SDM di industri sawit ini. Jadi kan Pak, secara tidak tertulis sebenarnya itu justru sangat kita andalkan. Sangat diandalkan. Sourcing itu, karena bagaimanapun yang berasal dari sourcing seperti itu dia akan punya dedikasi yang lebih atau ada ikatan batin gitu. Dan tentu aja kalau pertanyaannya adalah apakah itu diprioritaskan? Prioritas. Tapi Pak Ruli, kalau sistem Bu Esther seperti itu menurut Bapak salah nggak? Berarti kan itu menggunakan orang dalam. Enggak. Kan itu istilah menggunakan orang dalam berarti kan. Karena kan kalau di industri sawit ini kan terkenal nggak ada orang dalam nggak bisa lolos jadi itu kan istilahnya. Sebenarnya asal kita bisa bisa memenuhi requirement-nya sih nggak ada masalah kayak gitu. Nanti bagaimana dari HR bisa melakukan itu untuk misalnya dirotasi ke kebun lainnya, tidak satu kebun dengan ayahnya atau bapaknya seperti itu. Untuk menghindari konflik-konflik. Tapi pada prinsipnya sah-sah saja ya. Sah-sah aja. Kita merekrut anak staf kita masuk di priority gitu. Bisa kayak gitu. Terjadi ya. Karena mereka mungkin kalau kita ngambil dari family itu kan mereka udah terbiasa dengan budaya kebun. Kalau ngambil yang dari yang belum pernah sawit, bentuk sawit aja nggak tahu seperti apa gitu. Kalau ini kan sudah adaptasinya lebih cepat ya adaptasinya. Betul. Gitu adaptasi. Mungkin kalau saya ini juga salah satu peran pemerintah gitu loh untuk melakukan semacam pengingatan kembali bahwa kepada dunia penyiaran, kepada pembuat film gitu ya, pembuat sinetron. Mereka ini kan sebenarnya sebuah alat gitu untuk penetrasi pemikiran, penetrasi kebudayaan, culture dan lain-lain. Si film sinetron ini gitu loh. Nah, kalau yang disuguhkan di Jakarta enak, ketabrak mobil orang ganteng, jadi pacaran, terus jadi naik BMW kayak gitu. Gue juga pengen kayak gitu men, kayak gitu. Nah, misalnya di Malaysia tuh tetap aja bahwa ada yang tetap pedesaan, ada terus juga cerita-cerita tentang rural area kayak Upin dan Ipin kayak gitu. Itu kan nggak menunjukkan bahwa ada di KL kayak gitu. Atau gimana misalnya kayak gitu. Padahal itu yang suasana yang harus dibangkitkan lagi dan memang itu adalah 60% dari rakyat kita gitu. Jangan yang dijual tuh mimpi. Kenapa sih kok saya ngurusin kayak gituan? Karena inilah yang membuat culture kita, culture kerja, culture itu. Kita selalu menyuguhkan film kayak gitu. Jadi enak juga ya ketabrak aja sama BMW. Gue tadinya jualan apem, saya kayak gitu di kota kayak gitu. Jadi sekali lagi jadi peran serta keseluruhan gitu untuk mengenalkan kembali bahwa kita nih ada loh tempat bekerja yang bagus, memberikan kamu di masa tua yang juga menjamin ada jaminannya di masa tua kayak gitu. Itu yang harus jangan cuma mau kerja buat hari ini, nongkrong, hangout dan lain-lain, chilling out, terus juga habis itu istilahnya kalau healing. Kayak gitu. Yang cukup sustain ya. Nah, itu yang perlu sustainability. Terus itu kan kalau sekarang angkatan kerja ya, sekarang kan dulu lebih terkenal itu angkatan Gen Z udah habis itu ada Gen Alpha sampai batasnya 2025. Kalau saya Gen milenial. Dulu waktu Gen milenial zaman saya kan langsung saya dituduh bla 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 bla, tapi kan ada beberapa banyak sebenarnya nggak seperti yang dibayangkan orang gitu. Nah, sekarang Gen Z kan banyak kena punishment lah. Nggak tahan bla 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 bla. Nah, kalau menurut Bu Esther dengan lebih banyak Gen Z, kira-kira bagaimana cara supaya mereka itu bertahan di lapangan? Karena kan kalau sekarang kan nggak bisa kita hindari, mereka lebih suka mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan dunia luar, itu nggak bisa dihindari. Kalau kita terkaku pengen kayak zaman baby boomer itu nggak bakal ada yang kerja di perkebunan gitu. Nah, sekarang kalau dari sisi Bu Esther kira untuk supaya Gen Z ini bertahan lama di kebun,
kira apa yang bisa dilakukan gitu? Oke. Nah. Memang kita harus ada base dulu bahwa semua generasi itu punya challenge masing-masing. Ya, ada, dan mereka adalah produk dari satu masa, ya, di mana itulah yang menjadi variabel yang akhirnya menentukan kebutuhan mereka kan gitu, bahwa udah dari kandungan mereka sudah sudah mendengar AI gitu kan, jadi ya itu memang, dan itu nggak bisa kita pungkiri untuk gimana nih, nggak usah deh hire anak Gen Z atau apa, kan nggak bisa begitu, harus berkesinambungan kan, harus sustain di pemenuhan tenaga kerja. Nah itu sebenarnya ini menjadi satu hal yang menarik ya, to be honest saya nggak mau spoiler dulu, kita ada satu project ini yang mau, ada satu project terkait ini nih ya. terkait ini bagaimana sih gitu yang hal yang bisa membuat Gen Z ini bertahan. Gitu. Tapi saya ada satu hal menarik Pak gitu ya, kita kebetulan itu ada opportunity untuk melihat generasi yang sama gitu ya di negara lain, dan itu sangat jauh, dan beberapa dari kita punya pengamatan itu mereka sangat tertarik untuk di kebun dan tinggal di remote area gitu. That's Gen Z. Nah tapi mungkin kembali lagi Pak Darus bilang itu nggak banyak Bu, 3 dari 100, 4 dari 100 benar juga ya gitu. So kembali lagi it's all about passionnya dia atau enggak di situ. Nah di project yang nanti itu memang kita mencoba mengukur beberapa hal tentang needs-nya mereka, kebutuhannya. Iya, kebutuhannya mereka itu ada indikator-indikator yang nanti kita bisa lakukan sesuatu untuk sebuah action untuk bisa mempertahankan di mana itu. Tapi mungkin saya nggak boleh ini dulu gitu. Membongkar dulu nih, ini masih rahasia ini. Iya, rahasia Pak, ini rahasia. Proyeknya lumayan ini. Tapi ini pertanyaan yang sangat relevan, dan untuk itu saya mohon maaf belum bisa. Tapi ada sih pandangan bahwa itu intinya tadi kita masuk ke needs-nya mereka. Tapi kalau melihat dari kebutuhannya Mbak Esther, antara si A, si B, si C kan kebutuhannya banyak. Nah, bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi kalau saya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Bagaimana caranya Ibu mengklasifikasi, mengelompokkan kebutuhan ini gitu? Oke. Jadi kan nanti kita kan langsung approaching-nya ini dari beberapa aspek. Kan kalau disebut sebagai kebutuhan tangible mungkin kan ya itu yang bisa Bapak sebut ini bisa ini. Nah, tetapi dalam hubungannya dengan bekerja di industri perkebunan itu di remote area, gitu kan. Nah, itu ada beberapa pendekatan yang kita lakukan, ya. Jadi yang ada sifatnya materialistik ataupun tangible, ada yang intangible-nya, gitu. Terus juga harapan mereka. Jadi gini Pak. Jadi Ibu mau membuat suatu survei ya berarti? Itu salah satu alat, tapi kita real dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Karena gini ternyata ekspektasi mereka terhadap karir nih Pak. Nah ini jadi mau nggak mau karir. Jadi kan kalau kayak dulu di zamannya Gen Z apalagi Gen X atau baby boomer. Kalau Bapak Gen X ya? Enggak. Kalau saya milenial, kalau Bapak baby boomer. Baby boomer. Kalau gitu mungkin Pak, karena Bapak juga nih udah masuk masa emas nih, udah 55, udah tunai ya. Itu kan kalau dulu Pak hampir merata barangkali ekspektasinya itu lulus kuliah. Kalau dia kerja di korporat nih ya Pak. Lulus kuliah dulu 22 atau 23 tahun Pak. 24 lah paling tua 24 lah. Yang masuk SD itu tahun ya. 24. Nah, dia udah ngitung kan Pak, berarti kalau pensiun 55 saya akan berkarir 21 tahun. Gitu kan. Dia akan berpikir bahwa kalau saya bekerja secara baik-baik, average lah, good gitu kan. 21 tahun di jenjang karir di sebuah perkebunan, mungkin dia akan pensiun sebagai senior manager. Ya kan? Di hitungan umur ya? Hitungan umur. Jadi harapan itu memang dia udah set dari awal gitu. Itu untuk generasi X barangkali atau baby boomer gitu. Tapi ternyata ini yang saya bisa spoil sedikit, di Gen Z atau Gen Z ini tidak demikian. They do not expect.
Dia mengalir kayak air ya? Iya, mengalir kayak air. Gimana nanti deh kalau gue betah ya udah. Kalau ada lagi nanti. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Dengan mereka udah lebih dinamis membuat opsi terhadap masa depannya. Nah inilah yang kita mau ukur variabilitas mana Pak gitu. Betul. Memang ada satu tantangan tersendiri ya Gen Z ya. Sebenarnya Pak Ruli, kalau Gen Z itu yang dicari ya untuk di kebun ya. Sebenarnya yang dicari mereka Gen Z itu apa di kebun sebenarnya Pak? Supaya mereka bisa masuk dalam kebun. Menurut Pak Ruli, pengamatan Pak Ruli ini gimana? Yang dicari Gen Z di kebun itu apa gitu? Sebenarnya bisa juga nanti kita pilah nih. Jadi dari sekali lagi kita cari ya ke universitas di Jogja waktu itu kita minta carikan dari keluarga yang memang membutuhkan beasiswa kayak gitu. Gitu. Jadi segmen ini kuat banget gitu, very agile terhadap kerasnya kerja di kebun atau boringnya atau apapun kayak gitu. Nah, karena dia berpikir gue harus kerja untuk keluarga gue, untuk bapak gue kayak gitu. Menghidupkan keluarga gitu. Betul. Nah, ini membuat mereka lebih bisa bertahan dan juga mau bertahan di kebun. Tapi kalau kita cari dari universitas terkenal kayak gitu, gimana di kebun? Antar aja deh, cari lagi deh. Emang nggak enak mah kayaknya di sana. Tapi kalau misalnya gitu, pendapat Bapak seperti tadi, berarti kan tanda kutip berarti kita nyari kandidat atau nyari calon staf itu dalam tanda kutip menengah ke bawah. Itu kan dari menengah ke bawah berarti maksudnya. Tapi gini, kita sekarang kita lihat yang satu kompetensinya masuk. Kompetensi. Terus juga dia punya intelektualitas yang bagus. Tetapi dia punya needs gitu. Nah, itu needs-nya itu yang lebih keras gitu. Tapi misalnya anaknya gaul, pinter, ganteng, punya banyak pilihan, orang tuanya bisa nyariin. terus ya ngapain ke kebun kayak gitu. Jadinya kalau ini dari awal aja mereka harus berpikir misalnya aku nggak harus keluar kos-kosan. Motor disediain. Kayak gitu. Makan juga udah disiapin. Wah, itu udah ini banget kayak gitu. Untuk beberapa ini. Jadi saya pernah melakukan perekrutan di kampusnya saya. Itu pas hari terakhir pada digugurkan oleh mereka sendiri. Mundur ya? Nol. Ya ada bikin jelek gitu segala macam, tesnya jelek. Kayak gitu kan jadi malu sama perusahaan. Karena bisa nyariin katanya situ. Enggak sih, enggak nyalain banget sih, cuman kan katanya yang malu lah. Betul, mundur. Kita udah ke Bandung, udah gitu dengan berharap kayak gini, udah cerita presentasi kuliah umum segala macam. Terakhir mundur. Ya nggak dateng, tesnya dijelek-jelekin, ya kayak gitu. Gitu lah. Jadinya memang banyak tantangan ya waktu memenuhi kebutuhan SDM ini. Jadi sebenarnya kan kalau di kebun itu, di industri sawit itu kan sebenarnya fasilitas lumayan lengkap sebenarnya kalau kita lihat ya. Gaji mungkin gaji sih mungkin di atas rata-rata kalau kebun sawit. Kemudian perumahan dikasih, kemudian juga listrik juga ada, transport gitu. Transport ada gitu. Nah, kalau menurut Bu Esther ini kan dari perusahaan yang cukup besar nih saya lihat nih. Nah, dari sebelum perusahaan ini yang sekarang juga besar, ini juga besar. Kalau menurut Bu Esther untuk memenuhi kebutuhan SDM ini dari item-item tadi, fasilitas dari gaji, fasilitas, kemudian tunjangan, bonus dan lain. Secara urutan Bu, kira-kira urutan mana yang nomor 1 yang bisa mempertahankan keberlangsungan SDM di kebun Bu? Apakah gaji, bonus, fasilitas, atau yang lain kira-kira? Menurut Ibu lah ini kan kalau Ibu sama Bapak ini pasti pengalaman di dalam mempertahankan SDM di kebun gitu. Jadi Pak Darus, ini menarik juga karena kan kita memang harus berbicara retention gitu. Itu harus bicara total ini si packaging-nya. Jadi ini satu sama lain terkait dan tentunya ya kalau kita bicara total remuneration ada beberapa hal gitu ya. Masuklah gaji dan gaji pokok itu tentunya sebenarnya secara market itu kita harus berusaha untuk itu at least itu di atas median. Kita memang untuk practice line di market itu harus di atas median kalau mau ya mungkin kita kayak 60 lah ya. Iya, kurang lebih harus minimal di situ. Ada 60 nanti. Nah, kemudian juga ya fasilitas yang bahwa dia ada berada di satu area di mana semua kebutuhan yang
primer dan sekunder itu terpenuhi secara bersamaan, itu penting, Pak. Jadi artinya perumahan yang layak, ya kan. Tapi kalau secara urutan berarti gaji dulu, nomor 1 gaji. Iya dong. Hah? Iya, berarti gaji ya, gitu. Oh, iya. Nah, kemudian baru fasilitas. Iya, fasilitas yang ada di kebun itu ya harus memadai. Gitu. Dan memadai juga ya termasuk tadi ya, apa ada sinyal dengan baik. Kan, Iya, baik, betul. Gitu, ya. Terus sekarang kayak untuk staff level tuh memang mau nggak mau kan air conditioner itu kan. Sawit tumbuh di tempat yang panas. tropis kan, panas gitu. Jadi dia sih nggak mau sih nggak punya AC panas. Tapi kebijakan perusahaan harus menyesuaikan dong. Yes. Karena kan kebijakan perusahaan itu biasanya yang menggunakan AC itu level manajer ke atas. Level asisten askep nggak pakai AC, dia pakai kipas angin. Nah itu berarti ada penyesuaian kalau seperti itu. Katakanlah gini Pak, di beberapa perusahaan sekarang mungkin masih bervariasi. Tetapi kita kan tadi menjawab bagaimana meretensi kan. Iya, memenuhi kebutuhan. Jadi harus mengarah ke sana. Needs yang tadi itu loh Pak, needs-nya apa gitu kan. Nggak bisa kepanasan gitu ya kan. Kita penuhi ya. Ini yang harus bergerak ke arah sana. Memang kalau sekaligus itu nggak akan mudah secara tapi sebenarnya kan fasilitas ini kan tergantung dengan level sebenarnya. Ya, level asisten, manajer, sama GM kan beda. Kalau semua yang dikasih nggak terjadi perbedaan kalau itu. Betul, tapi kan ini Pak, yang sekarang menjadi basic needs itu bergerak. Iya kan? Iya. Itu sih Pak. Kalau dulu kan memang air conditioner itu dianggap tersier. Iya betul. Sekarang itu jadi primer di daerah tropis. Betul. Ya mungkin nanti yang GM level itu yang di-upgrade jadi apanya gitu Pak? Iya betul. Ada needs ya yang dinaikin ya. Jadi yang selama ini manajer ke atas yang dapat AC, sekarang asisten udah dapat AC gitu. Betul. Nah, kan gini Pak, memang ini akan menjadi satu, kita orang HR juga nggak bisa naif gitu ya. Oh ini naik ini kan berimpact kepada pengeluaran kan gitu. Dan selain kita menjadi PR kita adalah kita harus mencapai pemenuhan manpower yang paling efektif. Optimum secara hitungan rasio gitu ya. Jangan menjadi organisasi yang gendut gitu ya. Nah, memang udah ada rasio sih yang ditentukan, tetapi di staff level kan mungkin itu masih bisa kita manfaatkan untuk dengan sekarang sudah teknologi. Iya, teknologi. Ya kan lah kayak kalau dulu kita payroll Excel ya kan. Sekarang udah pakai sistem. Banyak yang itu input overtime, ngalamin ya gitu Pak. Nah, itu kan udah banyak juga sebenarnya yang bisa disimplify secara proses kerja gitu, sehingga efektif. Jumlah orang itu juga mungkin rasionya bisa akan Iya. Ini kan budaya kebun ini kan agak berbeda dengan industri lain, betul kan Pak Ruli ya? Iya. Budaya kebun ini kan keras. Ibaratnya kalau zaman saya dulu tahun 2005, ibarat kalau kami ada pepatah 50% gaji saya itu dimarah. 50%. Itu atas dimarahin. Iya, berarti iya. Jadi gaji saya itu 50% itu kena marah, bukan hasil kerja di lapangan. Ya kan? Nah, kalau menurut Pak Ruli, dengan kondisi sekarang, apakah sistem itu perlu dipertanyakan? Kenapa? Karena di kebun itu kalau nggak keras, nggak marah, nggak jalan. Iya. Itu nggak bisa kita pungkiri. Iya. Kalau nggak kita marahin, nggak kita kerasin, nggak disiplin, nggak jalan itu. Nah, menurut Pak Ruli, berapa besar ya budaya kebun itu harus dirubah? Apalagi kita punya konsep kayak kami dulu, 50% gaji saya itu adalah marah gitu, marah itu. Gimana Pak Ruli untuk merubah budaya kebun itu? Iya, mungkin pengembangan leadership yang perlu nih sekarang bisa karena gini, sensitivitas dari keras dan kasar ini agak tipis dan sekarang dengan era teknologi ini mudah sekali nanti kita diviralin. Iya. Ini lihat nih bos gua nih lagi marah-marah nih kayak gitu. Nanti kita minta maaf, sorry banget gitu. Jadi gini, yang perlu di improve dari keseluruhannya. Kalau dari pihak manajemennya mungkin bagaimana sih kita menjadi firm, tapi bukan kasar. Kalau dulu kita keluarlah kata-kata itu. Iya. Ini kali kau kan gitu, wah gitu. Nah, mungkin sekarang how to firm, tapi bukan kasar, bukan kasar gitu. Pukul ini, banting pintu atau apa gitu. Tapi firm kayak gitu. Nah ini juga anak muda sekarang juga lebih sensitif nih kayak gitu. Iya.
dikerasin dikit, banting pintu, ketok. Besok malam udah kabur. Pakai WhatsApp. Pak, saya resign. Nah, itu menjadi tantangan, Pak. Jadi kita sebenarnya ada dilema mempertahankan budaya kebun dengan mempertahankan SDM. Ya. Sementara budaya kebun itu kan dari zaman dahulu ya itu bagus menurut kita, tapi mempertahankan SDM ya perlu juga gitu. Ya. Ini dipertahankan terlalu keras, ini bisa kabur. Ya. Itu yang menjadi problem di kebun gitu. Mungkin perlu reformulate bagaimana keras dan juga tidak kasar. Karena kerasnya sekarang buat kita, kerasnya zaman Pak Darus itu udah kasar banget buat anak sekarang kali. Kalau saya dulu Pak Ruli, jam 12 malam baru mau tidur, manajer udah datang ke kamar, suruh ngecek lapangan, suruh ngitung jumlah pokok gitu. Jam 12 malam hujan-hujan. 2005 itu. Sama salah satu manajer, saya kan dari salah satu perusahaan besar juga. Jadi jam 12 malam dibangunin suruh ngitung jumlah sawit. 12 malam. Perpeloncoan apa kerja, Pak? Kerja. Iya, itu tahun kedua gitu. Dan juga dulu satu komando banget. Satu komando. Jadi memang diminimalisir untuk apa namanya inisiatif. Inisiatif sangat diminimalisir. Yang kedua juga mungkin kalau zaman dulu ya, kayaknya ada feudalisme stylenya itu masih ada. Saya nggak keluar ruangan, kan baru pindah nih ceritanya dari perusahaan elektronik. Terus waktu itu pindah, baru keluar ruangan, saya habis sholat maghrib, sholat isya, kok pada duduk-duduk di pinggir. Makan aja dulu. Orang besar di dalam. Karena kalau belum ke meja. Iya. Oh gitu, nunggu bapak katanya. Oh makan baru. Saya ke meja, semuanya ke meja. Saya nggak tahu. Karena di kebun juga seperti itu Pak. Budaya ada tamu walaupun besar, kalau belum tamu kita nggak boleh makan duluan. I see. Dan itu saya pikir buat anak muda sekarang apaan sih? Tapi sebenarnya kalau saya pribadi Pak Ruli ya, dengan bentukan manajer saya, bentukan GM saya itu bagus. Ini bentuk pribadi saya. Iya. Jadi saya lebih disiplin. Akhirnya karena saya kena marah, akhirnya saya dulu tipe saya orang lemah lembut, akhirnya jadi saya pemarah juga, emosi juga gitu. Karena apa? Karena bos kita marah, kita nggak marah mandor. Akhirnya terbawa karakter kita akhirnya lemah lembut jadi keras gitu. Mungkin. Tapi kalau saya sisi positifnya itu, makanya ya tergantung dengan pembinaan. Makanya saya bilang Gen Z lemah lembut. Kalau saya sih kembalinya ke pembinaan. Iya, kembali ke pembinaan. Kalau misalnya pembinaannya bagus, pendekatan secara persuasif, itu kan bakal bertahan lama. Nah, yang kata persuasif menarik saya. Itu menguatkan poinnya Pak Ruli saya kira. Jadi sebenarnya firm, pendisiplinan itu tidak identik dengan kasar, ya kan? But persuasively itu bisa sebenarnya betul. Iya, karena beda dengan berbedanya zaman gitu. Saya baru dengar kemarin, lu tahu nggak kemarin gue anak SMA disuapin sama bapaknya. Wah yang bener lo katanya. Wah gimana nggak bikin tambah hancur. Ya hal kayak gitu. Itu mungkin kedepannya di lingkungan terkecil saya juga pasti akan ngingetin anak saya, ya nggak gitu-gitu amat kali nanti kalau lo anak lo sayang juga gitu kira-kira ya. Kalau pemenuhan SDM di kebun, Bu Esther, kan kita itu kalau kita orang kalau seperti saya kan udah pernah di kebun. Kadang-kadang di kebun itu nggak perlu pinter, nggak perlu pinter. Orang pinter malahan banyak ngomong, nggak kerja gitu. Nggak ibaratnya lebih banyak berdebat. Yang sekarang itu kalau kita lihat yang perform, yang karirnya naik itu adalah orang-orang yang punya karakter gampang emosi, gampang marah. Coba Bapak perhatikan, bos-bos itu pasti yang karir cepat, pasti orang itu punya temperamen yang tinggi. Nah kalau menurut Bu Esther, bagaimana Ibu mulai nih? Ada istilah kita di kebun itu, orang pintar nggak perlu di kebun. Yang penting dia bisa marah, udah. Karirnya. Gimana Bu Esther? Oke, menarik Iya. Sebenarnya sebenarnya kalau we are making our point, ya kan sebenarnya tidak harus marah. Namun tadi pertanyaan menarik tuh, kok kayaknya yang jadi ada 2 poin nih. Pertama, kayaknya di kebun itu nggak perlu orang pintar. Nah, menyambung tadi ke yang disampaikan Pak Ruli, sistem komando itu tidak memberi ruang untuk yang di bawah itu berinisiatif atau berinovasi ya. Karena sistem komando gitu kan sudah ada apa namanya norma ini hitungannya satu ini kan gitu. Jadi mereka harus follow. Itu mungkin maksudnya sebagai implikasinya orang harus not questioning, just do it kan gitu kan di level tertentu. Nah
Terus pertanyaan berikutnya tadi juga sangat menarik. Kenapa ya yang akhirnya naik karirnya itu ternyata orang yang pemarah, yang emosional, temperamen tinggi itu cepat naik. Nah, kita nggak bisa pungkiri. Coba lihat beberapa kebun yang level GM, director, pasti dia punya karakter temperamen. Iya, ada beberapa. Nah, ini yang saya tanya ke Bu Esther, kenapa orang pemarah itu temperamen tinggi lebih cepat karirnya? Nah, mungkin gini ya, saya tidak tahu bahwasanya secara jumlah yang kita lihat sebagai data di depan mata kelihatannya begitu, gitu ya. Dan kalau pengalaman terakhir sebelum di sini nih Pak, dengan nama yang juga cukup bukan cukup lah, sangat raksasa gitu. Saya melihat di level atas itu kombinasi. Gitu. Tapi memang pertanyaan tadi saya bisa lihat karena biasanya kan Pak, orang yang mau speak up akhirnya breaking the kesunyian gitu, dan akhirnya terperhatikan. Iya. Muncul di permukaan. Iya, dari semua silent ini dia yang ngomong nih, ini dia yang speak up, dia ngerti ini gitu. Jadi mungkin message itu ditangkap oleh manajemen gitu untuk suasana tadi gitu. Mungkin gitu. Tapi bisa kita manage barangkali bukan temperamental gitu ya, tetapi mungkin biasanya ekspresif dikarenakan dia punya ambition. Ya, jadi dia quite ambitious. Terus terang aja biasanya yang akan mencapai itu lebih masuk lebih mudah, bukan lebih mudah lah, lebih bisa dipahami bahwa orangnya speak up karena dia punya ambition. Punya cita-cita lah ya. Mungkin dia pengen cepat lo jadi direktur, jadi DGM gitu. Iya, bahwasannya temperamental belum tentu juga. Tapi kalau menurut Pak Ruli, misalnya Pak Ruli mengamati lah dari GM manajer itu mungkin berapa persen Pak yang menduduki posisi itu dalam kutip perilakunya lemah lembut itu, atau mungkin setelah 80% orang yang temperamen semua? Enggak juga. Jadi gini, mungkin yang kita sekarang agak ilmiah sedikit, yaitu kita lihat dari Myers-Briggs Type Indicator aja, kayak gitu ya. Jadi ada orang nanti kecenderungan orang-orang yang misalnya GM yang spoke out gitu ya, yang bisa ngomong, bisa marah. Dan itu marah atau enggaknya, kata-katanya itu sih tergantung pribadi. Cuman orang itu spoke out ya, speak up kayak gitu, atau tidak. Yang satu lagi untuk beberapa jenis, misalnya mungkin dia lebih INTJ, INFJ, lebih introvert, jadi dia diam aja. Ada lagi yang extrovert, dia ngomong, apa ya ini, apa gitu. Itu juga mungkin E-nya yang keluar, atau I-nya yang keluar. Jadi kayak gitu tuh. Jadi tidak semua juga harus kita rekrut yang E kayak gitu, atau yang speak up kayak gitu. Mungkin beberapa hal memang kita perlu ada orang kayak di R&D-nya kayak gitu ya. Kayak kalau dikit-dikit marah, banting-banting itu tapi apa namanya? Tapi biasanya kalau di operasional pasti rata itu Pak Ruli kalau di lapangan. Kecuali kalau R&D kan memang dia nggak berhadapan dengan manusia ya. Kalau R&D lebih banyak berhadapan dengan benda mati, mengamati. Tapi ketika berhadapan dengan manajer, berhadapan dengan asisten manajer, berhadapan itu kan kadang kan ada suatu karakter dibentuk, dikejar bos, produksi, restan itu kan target itu yang membentuk pribadi orang itu kan kadang Pak Ruli. Betul. Itu bisa aja dari pengaruh dari apa namanya kebiasaannya dia mengalami sehari-hari, itu juga bisa diturunkan atau bisa mempengaruhi si orang berikutnya. Tetapi sekali lagi untuk planters dan turunannya ini derivatifnya yang ASCAP, manager sampai GM kayak gitu, memang mungkin seperti itu. Tetapi sekali lagi kalau diluruskan dia harus tidak hanya yang kasar, bukan yang kasar tetapi yang firm tadi. Tapi kalau dibilang nggak pinter, nggak perlu, mungkin salah juga ya. Jadi lebih tepatnya mungkin apa namanya? Itu tetap diperlukan. Tetapi mungkin outspoken-nya gitu yang dicari juga. Karena biasanya pernah saya lihat ambil sampel yang IPK-nya hampir 4. Lebih baik berdebat daripada kerja ya. Gitu lebih baik berdebat. Disuruh manajer, dia banyak cerita nih teori A, B, C, D. Jadi actionnya sedikit, tapi bicaranya lebih banyak. Itu akhirnya yang di kebun itu ada yang terjadi seperti itu. Kalau saya, nih sedikit loncat ya, langsung nyambung. Saya kalau nyari untuk ASCAP itu tidak MT lah ya, MT kebun. Itu tidak yang
35, 36 ke atas, tetapi 32, 33 seringkali ya, dengan aktivitas yang banyak. Oh, dia ikut organisasi. Dia gitu. jadi apa gitu, ketua panitia apa, pentas seni apalah kayak gitu. Terus juga ketua penerimaan SPMB lah, mahasiswa baru gitu-gitu. Jadi leadership-nya udah kelihatan, kayak gitu. Pinternya ada segini di 32, 33 pinter lah ya. Kayak gitu, oke kayak gitu. Tapi misalnya kalau udah 37, 38 berarti gitu, itu untuk bagian riset, R&D. bisa seperti itu. Tetapi kalau dia juga pernah jadi ketua BEM, ketua ininya 39, wah itu itu bagus. Okay. Sempurna itu. Wah, itu sempurna. Itu sempurna kalau itu. 3,9 tapi 38 dia ikut Kampala Pencinta Alam, ketua BEM, organisasi, berarti dia pinter memanage waktu. Atau itu cuma di film. A2DC. Kembali lagi ke tadi terkait dengan pemenuhan SDM di industri sawit. Kan angka 55.000 sampai 60.000 kan cukup besar itu. Betul. Sebenarnya kalau dari potensi tenaga SDM di Indonesia kan banyak itu sebenarnya bisa masuk, bisa terpenuhi. Tetapi kan itu tadi banyak hal faktor X yang menyebabkan masih kekurangan gitu, sehingga beberapa perusahaan akhirnya meng-hire dari orang luar. Iya, meng-hire dari luar. Ya mungkin ini yang menjadi kadang-kadang menjadi iri juga gitu, menjadi iri, oh ini orang luar yang masuk. Udah bertahun-tahun tapi masuk GM dari luar, padahal secara loyalitas, secara ilmu mungkin lebih baik ke kita. Nah, kalau Bu Esther melihat di dinamika ini, Bu Esther, kan banyak tuh, mungkin termasuk perusahaan Ibu, ya kan, ada orang luar negeri kerja di industri sawit gitu. Padahal orang kita kan nggak kalah sebenarnya. Nah, kalau Bu Esther melihat kenapa ini bisa terjadi, kok orang kita itu sepertinya nggak dipercaya gitu untuk memegang posisi-posisi manajerial ke atas gitu. Nah. Jadi kan sebenarnya kalau masalah ini ada dua hal sih. Yang pertama kalau kita melihat ini kita sisihkan dulu ya masalah TKA itu tapi masalah background pertumbuhan organisasi dulu nih Pak. Iya. Ya kan? Jadi bermacam-macam nih perkebunan di Indonesia nih, ya kan? Ada yang memang sedari awal sudah didesain menjadi perusahaan perkebunan, sehingga dia udah disiapkan SDM-nya, ya, berjalanlah sedemikian gitu kan. Nah itu ada satu contoh sih, mungkin nggak perlu saya sebut di sini, company itu yang cukup, jadi dari mereka hanya mempersiapkan dari bawah, itu terus akan berkarir sampai pensiun. Promosi dari bawah. Gitu. Nah tetapi kebanyakan saya kira, gitu ya, kalau kita melihat dari perspektif bisnis. Sawit kemudian itu setelah tahun 80-90 itu udah semakin booming. Booming gitu ya, dan memang pada faktanya ini akan menjadi adalah komoditi yang sangat diandalkan, kan? Sehingga beramai-ramai juga yang investor ya yang membuka sawit perkebunan sawit gitu. Nah dan pembentukan organisasinya juga bisa aja paralel atau udah kerjanya dulu sawitnya, nanti orangnya didudukkan siapa yang ngurus ini, siapa yang ngurus ini. Yang penting kan waktu land clearing itu kan bisa dengan pihak ketiga kan, terus oke, mulai ini mau nanam nursery, hire ini gitu kan. Belum ada structure yang kemudian kita akan melihat menuju organisasi ini orangnya disiapkan apa, kan betul. Jadi di sini nanti kebanyakan saya kira di organisasi semacam itu Pak, sehingga terjadilah seiring berkembangnya ini perusahaan, aduh siapa yang ngurusin ya, gitu kan. Akhirnya mengimpor tenaga dari luar. Mau nggak mau, katakanlah dalam konteks kita hire dari perusahaan yang sudah settle gitu, misalnya udah punya estate manager atau GM yang jadi, yang bisa kita acu gitu. Ini kan kita baru buka nih misalnya, siapa dia kita mendingan beli tanda kutip yang sudah jadi, nanti dia akan set up semuanya kan gitu. Nah itulah barangkali mengenai tadi kenapa sih kok hire-nya di tengah jalan malah hire GM yang baru, gimana dong yang di bawah ini. Tapi itu tergantung kepada background organization setup-nya. Terus tadi ada yang kedua mengenai yang dari luar negeri. Nah, kenapa dari pihak? Saya kira gini ya, ini hampir di semua perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang besar, yang pemodalannya baik itu joint maupun pure dari luar, itu
itu sesuatu yang kita rasa itu masih make sense gitu ya. Nah, akan tetapi tidak semata-mata karena expertise gitu loh ya. Bahwasanya kan kalau misalnya nih perusahaan yang paling banyak di dunia ini Indonesia dan Malaysia lah ya. Iya, perusahaan sawit, iya. Nah, gitu kan Pak. Jadi katakanlah dia adalah yang berasal dari Malaysia, terus tetapi juga mempunyai lahan yang sangat besar di Indonesia, memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dan juga seiring dengan itu di level-level tertentu masih ada pekerja yang adalah tenaga kerja asing gitu ya. Saya rasa ini ya memang juga selain ya mungkin saya katakan kalau technical ya jago kita harus lebih jago kita kalau teknikal, karena katakanlah di mana-mana pun ada yang jago lah gitu ya, misalnya mau di sini mau di sana gitu ya, tapi ini tentunya ada unsur trust, kepercayaan, ada kepercayaan di sana, dan juga mungkin apa ya, saya melihat satu hal gini Pak, komunikasi ya, kemampuan berkomunikasi ini kan bentuknya bisa banyak ya Pak, nggak mesti verbal kayak kita ini, tapi bikin report. Saya mengamati ini di beberapa belas tahun terakhir. Kita itu membuat report itu tidak terlalu menjual, gitu. Misalnya manajer lokal lah ya, nggak semua sih, ada yang secara umum lah, tapi kalau sudah disebutkan buatkan dalam sebuah reporting yang representatif, bisa langsung dipahami dan data itu berbicara. Nah, saya melihat belum banyak masih belum banyak SDM yang bisa membuat laporan yang bikin sama manajemen. Ya, artinya sih ini dalam konteks positif juga sebenarnya. Karena kita memang tidak biasa, Bapak ingat ya, tidak terlalu terbiasa untuk menuliskan poin-poin kita dengan baik sehingga orang understood, mengerti dengan baik, ya kan? Nah, itulah mungkin terbiasanya seperti itu. Nah, ada satu hal cerita gitu, contoh nih, di perusahaan yang lalu. Nah, waktu meeting seluruh global lah ya, sebenarnya operation di Indonesia itu paling oke. Secara teknikal juga segala macam, udah lebih set up daripada katakanlah di China, India, gitu kan, dengan pabrik yang sama. Ini pabrik downstream lah. Tapi ketika pada global itu, presentasilah di negara lain, di luar. Terus orang kita, lah itu kan yang kita bikin, gitu kan? Kamu udah lama bikin itu. Oke, iya, Anda sudah lama bikin itu. Itu sering saya dengar itu yang kita buat, tapi dicontoh mereka kan. Sekarang gini, Anda buat gak itu terdokumentasi dengan baik, terreport dengan baik, akhirnya ada recognition terhadap itu. Gitu. Nah, di situ kita memang agak lemah. Betul. Agak lemah. That's why mungkin ya ini kita perlu juga mengkoreksi diri kita ya. Karena ternyata penting. Kan? Padahal kan kita sering banget dari kita udah mau bikin dari situ gitu kan. Udah kamu bikin dari situ, artinya saya ngerti, kamu ngerti, udah gitu. Kita nggak berpikir bahwa dunia luar harus mengerti apa yang kita tayangkan gitu. Nah, kembali ke cerita tadi saya tuh, dia langsung gini, kenapa ya kita kayak gitu ya? Nggak melakukan itu ya? Padahal kita tuh nggak di-recognize deh sama BOD karena kita setuju. Jadi, ibarat istilah kita di kebun itu, Bu, apa yang kita lakukan kita tulis, yang kita lakukan yang kita tulis sebenarnya. Itu yang mungkin yang hal yang perlu kita perbaiki gitu. Nah, terkait ini Pak Ruli, kira-kira untuk ini persaingan kan kalau level manajer ke atas itu kan cukup ketat ya, apalagi kan industri sawit ini kan seksi gitu bisnisnya. Kira-kira bagi kita orang profesional Indonesia itu, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk supaya nggak kalah saing gitu? Karena kalau dari sisi bahasa Inggris, saya kira bahasa Inggris kan nggak terlalu sulit. Kalau dari sisi bahasa Inggris, karena selama ini kan orang gembor bahasa Inggrisnya kalah. Tapi kalau bahasa Inggris kan bisa kita belajar. 3 bulan aja kita speaking English udah jadi. Sekarang ada di Instagram Pak. Iya. Khusus gratis. Gratis bahasa Inggris. Nah, kira-kira menurut Pak Maruli supaya kita nggak kalah saing dengan tanda kutip ya orang asing lah kerja di Indonesia,
Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh Pak Maruli? Satu mungkin gini ya, persepsi mengenai gue ini orang lapangan. Jadi udah biar lihat aja nanti hasilnya gue nggak perlu nulis kayak gitu. Itu udah terlalu ini sekali terhadap gue orang lapangan bos. Ngapain gue tulis kayak gitu? Orang bisa lihat nanti gue tunjukin. Nah gini. Produksi bisa naik. Iya. Nah jadi gini, ketika nanti pengembangan leadershipnya dia, jangan lupa juga bahwa kita harus sisipkan nanti mungkin di tempat saya ada namanya Core Executive Program. Dari ASCAP mau jadi Asmen mau jadi manajer mau jadi DM dan seterusnya. Nah di situ mungkin kita juga masukkan report writing kayak gini dan juga presentasi. Itu penting tuh karena kita harus bisa menjual ide kita baik di dalam manajer kebun, nanti di GM-nya kita area, atau nanti kita kalau dipanggil ke Jakarta ke BOD dan selanjutnya kayak gitu. Kita secara berjenjang harus bisa orang-orang ini nanti kita persiapkan untuk bisa menjual idea gitu. Kayak gitu karena nggak cuman dia ahli di lapangan, tapi juga bagaimana mensarikan itu untuk bisa menjadi satu yang bisa dijual dan bisa dijual kepada manajemen dan selanjutnya untuk seperti itu. Jadi di leadership. Berarti speakingnya harus bagus juga. Speaking dalam menyampaikan ide-ide atau seperti apa gitu. Iya, termasuk saya ini termasuk. Jadi they have to know how to write the song and sing the song. Ya seperti menulis apa yang kita lakukan dan menyampaikan. Iya betul seperti itu. Karena kalau seandainya kita menulisnya bagus, tetapi ketika speaking presentasinya nggak bagus, nggak bisa juga. Ibaratnya kalau bahasa kita orang Medan, jual kecap lah, kecap kali ini jual kecap itu kan. Iya. Nah, ngecapnya pinter kali ngecapnya gitu kan. Nah kadang-kadang yang muda-muda melihat itu, oh bos-bos pada nggak suka kalau kayak gitu, kalau kita terlalu bagus kayak gitu. Jadi kadang-kadang menangkap persepsi, nggak perlu kali kita bagus-bagus kali ngomong kayak gitu. Jadi, padahal itu penting ya, padahal itu penting kayak gitu. Karena gini, yang penting Pak, pinter ngecap tapi di lapangan harus ada realisasi. Kadang-kadang pinter ngecap, ketika bos pulang ke Jakarta, ketika bos pulang ke head office, kecapannya udah habis. Nggak dilakukan, itu yang kadang-kadang banyak Pak, kadang-kadang di lapangan. Tapi ya gini, kalau tadi tarik ke pembicaraan yang sebelumnya, jangan sampai kita nih tadi hanya bos-bos loh yang diimpor ke Indonesia. Hati-hati ya. Karena gini, dengan makin menurunnya keinginan orang bekerja di anak muda bekerja di kebun, jangankan gitu, hati-hati nanti kayak di industri mineral kita lihat yang datang dari bawah sampai sopir semuanya kayak juga di tambang-tambang mineral kan udah ngimpor semua itu, walaupun jadi bahasa pemerintah atau bahasa itu udah level di atas, tapi aktual di lapangan kan mereka sebagai operator, sebagai ini kemungkinan juga sawit bakal terjadi seperti itu kalau bisa saja kayak gitu. Turnkey project lah di call it turnkey project, jadi komplit semuanya. Nah itu yang kita harus waspadai. Generasi muda juga harus waspadai. Oke, the last problem nih, mungkin cerita ini kan kalau di industri sawit kan banyak itu jenjang karirnya. Ada kalau level staff ya ada asisten, kemudian ASCAP atau Asmen, ada manajer, GM, kemudian senior GM atau apa, kemudian direktur gitu. Kalau Bu Esther mengamati selama ini mungkin pasti adalah menemukan personnya, itu karirnya lambat gitu. Mungkin dia umurnya udah 50 atau umurnya udah 50 tapi kok masih asmen gitu, asisten manajer. Ada yang umurnya baru umur 40 tapi udah jadi deputi gitu, deputi Dirops gitu. Nah, menurut Bu Esther, kira-kira penyebab lambat karir personal di perkebunan sawit itu kira-kira penyebabnya apa Bu Esther? Oke. Dari pengalaman sendiri ya, kalau yang pada dasarnya kita hire itu dengan benar-benar memenuhi requirement dan lain-lain, itu dengan career path yang ada sekarang. Ya kalau tangga karirnya kebun tuh urlep lah ya Pak, lebih gitu ya. Yang besar mungkin paling subclassnya banyak gitu kan. Nah kalau kita yang di-hire dengan requirement tertentu dan itu dipenuhi, so far pengamatan saya sih itu bisa karirnya on the track seiring dengan bisnis ini juga survive ya, maksudnya sustain ya gitu ya. Nah saya lihatnya seperti itu, apalagi bisnis ini kemudian ada ekspansi bisnis. Nah kita kan harus dari perspektif bisnis. Tapi kalau ternyata tidak ada ekspansi bisnis,
ya kan, bahwasanya dengan jenjang yang tadi itu harus menunggu exit dong, pensiun ini baru naik gitu kan. Nah itu kalaupun program penyiapan leadershipnya itu adalah ideal, itu mungkin akan bisa gitu ya. Nah, akan tetapi sering sekali memang ada hal yang tidak ideal terjadi kalau kita di industri kebun itu, ya udah kurang lebih lah Bapak juga adalah planter yang mengalami gitu ya, bahwa sesuatu dan lain hal di kondisi tertentu kita bisa harus menyerah atau menerima gitu ya, memberdayakan tenaga kerja untuk mengakomodir ya kayak pemberdayaan tenaga kerja lokal, lokal people ya gitu. Dan itu penting untuk menjaga hubungan baik juga dengan para smallholder ya kan. Dan kadang-kadang kalau strukturnya itu begini, wah nggak ada nih, kotaknya harus diadadain gitu kan. Ya itu salah satu contohnya gitu. Jadi mau nggak mau memang tadinya tidak ada career path untuk posisi ini. Itu salah satu bisa gitu. Nah terus juga ada faktor juga misalnya resizing, dia mengecil gitu ya. Ada perkebunan kemudian yang tadinya berapa 100 hektar mengecil gitu kan, sehingga itu juga karirnya lambat ya, bisa lambat karir. Faktor lain lagi yang ketiga bisa oleh karena mentality ataupun behavior dari yang bersangkutan ya. Bisa ada 3 faktor itu sih barangkali, bahwa kesengajaan dari manajemen ataupun orang pihak yang terkait, saya rasa saya garansi sih enggak ya, paling ketiga hal tadi. Tapi mungkin dari Pak Bu Esther yang terkait dengan karir itu ya, kadang-kadang kan juga karir itu ditentukan oleh sistem gerbong. Mungkin Pak Ruli lihat. Kadang-kadang kan kita mentok, tapi karena sistem gerbong pindah ke perusahaan, dia di perusahaan A pindah ke perusahaan B gitu, bawa gerbong. Nah itu bisa naik. Kalau menurut Pak Ruli gimana sistem gerbong ini Pak? Apakah kalau di kebun kan itu sering terjadi Pak Ruli, sistem gerbong perusahaan A, perusahaan B yang awalnya jadi asisten, jadi askep menjadi manajer gitu, manajer jadi GM gitu, sistem gerbong karena direkturnya di perusahaan A itu, jadi dinaikin semua. Nah kalau menurut Pak Ruli melihat dinamika ini sah-sah saja atau ada hal yang salah sebenarnya? Dinamika itu sih ada ya memang gitu. Tetapi kalau buat saya, kalau untuk kepada teman-teman planters muda gitu, saya mengingatkan bahwa asah terus apa yang controllable di kamu gitu. Jadi nanti gue ikut si Pak ini aja deh biar pindah, nanti gue juga jadi manajer, gue jadi senior manager. Tapi kalau untuk pesan saya untuk teman-teman planters muda, jangan ikut itu ya. Bukan. Itu kalau nanti akhirnya kepilih sama bos kita diajak nggak apa-apa. Tapi maksudnya yang perlu dipersiapkan untuk kita sendiri adalah our knowledge deh, skills kita deh itu ya. Itu karena itu yang controllable di kita. Jadi jangan mikirin, berarti, dia tuh maju tuh gara-gara ikut si itu tuh kayak gitu. Berarti jadi bukan koneksi nomor 1 ya. Karena kan kita lihat koneksi ini kan juga penentu Pak Ruli untuk menaikkan jenjang karir. Kadang-kadang gini, orang itu karir lambat, salah satu penyebabnya koneksinya juga gitu. Betul. Iya kan? Koneksi juga. Tapi gini, maksudnya itu kan uncontrollable. Pas lagi kita bosnya kita ikut yang bagus, terus kita naik, pas kita nggak ikut yang bagus, terus kita nyalah-nyalahin. Tapi instead of itu, selain dari itu yang kita pikirin, mendingan kita asah aja nih yang kita Jadi punya. number one-nya pasti ke knowledge sama kompetensi lah ya. Pasti, nomor 1 orang yang bagus pasti diajak. Gitu. Pasti diajak, entah di perusahaan baru atau di situ kan kayak gitu. Nah, tapi itu maksudnya kali Pak ya, karena ada gerbong itu datang, itu nanti bisa menghambat karir orang yang ada di dalam. Ya itu. Ya, betul. Iya. Ketika direkturnya ganti dari perusahaan A, perusahaan B, si A itu sebenarnya pada prinsipnya sebenarnya bagus. Tapi belum dikenal sama direktur baru, ini ada posisi kosong, nah diambillah yang lain gerbong. Dari liga yang lebih tinggi. Tetapi pada prinsipnya sistem gerbong nggak salah kan Bu Esther kan? Karena apa? Karena seorang pemimpin itu kan perlu orang-orang tim sebenarnya, supaya apa yang ditargetkan sama manajemen ke dia berjalan. Karena kalau nggak kenal dia nggak bisa. Nah, betul. As long as itu sesuai dengan desain organisasi. Iya. Iya dong, jangan sampai nambah kotak gitu loh Pak. Iya. As long as itu catatannya.
Berarti nggak salah lah ya sebut gerbong ya? Nggak salah in terms of itu terjadi gitu, itu terjadi. Tetapi buat yang muda, maksud saya kalau dia ready pun dia nggak mau pakai di situ, misalnya nggak dikenal sama bosnya, ya akan direcognize oleh Jobstreet, direcognize oleh Robert Walters dan lain-lain lah, Michael Page. Ya, oke, terima kasih Pak Ruli, Bu Esther atas waktunya. Saya kira karena waktu sudah cukup. Ya pemirsa Kabar Sawit Indonesia, untuk episode terkait dengan SDM ini cukup. Ya, terima kasih Pak Ruli, Bu Esther sudah meluangkan waktu sehingga kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan Kabar Sawit ini bisa berguna untuk para profesional sawit Indonesia. Ya, karena nanti kita akan bahas lagi untuk episode berikutnya mungkin terkait dengan topik lain. Tapi untuk SDM saya kira cukup. Ini menarik sekali. Terima kasih Pak Ruli, Bu Esther sudah meluangkan waktu. Saya kira cukup. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.